Pernahkah kamu bertanya, mengapa umat Islam yang dulu menjadi pemimpin dalam ilmu pengetahuan kini justru terlihat tertinggal? Padahal dulu, Baghdad dan Andalusia adalah pusat peradaban dunia, tempat lahirnya para ilmuwan, filsuf, penemu besar. Namun sekarang, banyak dari kita justru menjauh dari semangat keilmuan, seolah mempelajari sains dan logika bukan dari bagian iman. Disinilah akar kemunduran itu bermula. Salah satu penyebab utama adalah munculnya pandangan yang memisahkan agama dan akal. Kita sering diajarkan untuk menghafal, bukan memahami. Diarahkan untuk percaya tanpa ruang bertanya. Bahkan, ada anggapan bahwa mempelajari ilmu dunia seperti matematika atau fisika tidak seberkah belajar agama. Padahal, para ilmuwan Muslim terdahulu seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi justru melihat semua ilmu sebagai cara mengenal kebesaran Tuhan. Mereka tidak membatasi Tuhan hanya dalam kitab suci, tapi juga mencarinya dalam hukum-hukum alam. Pandangan sempit ini menimbulkan efek domino. Banyak orang yang menjadi pasif, menyerah sebelum berusaha. Kegagalan sering disederhanakan dengan kalimat, mungkin belum takdir. Padahal Islam mengajarkan bahwa takdir bukan alasan untuk berhenti, melainkan dorongan untuk berikhtiar lebih keras. Zaman keemasan Islam justru dibangun oleh generasi yang memahami sunnatullah, hukum sebab akibat yang berlaku di dunia. Mereka yakin bahwa memahami dunia adalah sebagian dari memahami kehendak Allah. Selain itu, sistem pendidikan agama di banyak tempat masih berfokus pada apa yang harus dilakukan tanpa menjelaskan mengapa harus dilakukan. Akibatnya, agama sering diartikan secara mekanis tanpa kesadaran makna. Padahal ayat pertama yang turun dalam Al-Quran itu adalah Iqra, bacalah. Perintah ini bukan hanya tentang membaca teks, tetapi juga membaca realitas, membaca alam, membaca diri. Sayangnya banyak dari kita berhenti membaca, berhenti berpikir, dan berhenti bertanya. Kalau umat Islam ingin bangkit kembali, kita harus berhenti membatasi Tuhan hanya di tempat ibadah. Kita perlu menemukannya juga di ruang riset, kelas, di laboratorium, bahkan di dunia digital dan teknologi. Karena Tuhan tidak pernah melarang manusia berpikir. Justru dengan berpikir, manusia membuktikan dirinya sebagai khalifah di bumi. Kita harus berani mengembalikan semangat ilmiah yang hilang, semangat untuk bertanya, meneliti, dan mencipta. Sebab bangsa yang berhenti berpikir atas nama agama sebenarnya sedang merendahkan niat agama itu sendiri. Islam tidak anti terhadap ilmu logika atau perubahan. Yang seharusnya kita tolak adalah kemalasan yang disamarkan oleh dengan kesalehan. Umat Islam dulu tidak berjaya karena sekedar berdoa, tetapi karena doa mereka diwujudkan dalam tindakan, riset, dan penemuan. Mereka menjadikan ilmu sebagai ibadah dan berpikir sebagai bagian dari iman. Kini saatnya kita melakukan hal yang sama, bukan hanya berharap pada mukjizat, tapi menciptakan mukjizat melalui ilmu, pengetahuan, dan bekerja keras. Sekian, terima kasih.